Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat sukses untuk saudaraku dimanapun berada. Pokoknya selalu sehat, panjang umur. Dalam pembahasan video kali ini ada satu judul yang sangat menarik yang harus saya ungkapkan tentang energi sebuah nama. Apakah nama mempunyai energi? Coba saudaraku yang mungkin sekarang umurnya 30-an ke atas mungkin pernah dengar orang-orang tua kita dulu, kalau ada anak-anaknya yang sering sakit, coba diganti nama, pasti dia sembuh. Dengan ritual tertentu, ternyata diganti nama, anak tersebut memang benar-benar sembuh. Waktu itu pikiran saya sama seperti semuanya. Ada hal-hal mistis di baliknya, ada hal-hal semacam dimensi gaib di baliknya. Ternyata bukan ya saudaraku, ternyata itu sangat ilmiah sekali. Jadi memang leluhur kita sudah mencapai peradaban yang sangat tinggi sekali. Peradaban yang mungkin sampai sekarang ini masih diteliti oleh orang luar negeri, tapi leluhur kita sudah bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kaitannya nama seseorang dengan kesehatan, dengan power energi di dalam tubuh seseorang? Begini saudaraku, setiap huruf yang kita kenal sekarang ini mempunyai karakter sendiri. Ada huruf yang berkarakter hidup, seperti A, I, U, E, O. Nah, setiap kata itu mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. A berada di frekuensi menengah, sedangkan I dan huruf E mempunyai frekuensi di atasnya atau frekuensi tinggi. Sedangkan frekuensi rendah ada pada huruf U dan O. Nah, ini hubungannya, kaitannya dengan gelombang energi. Bumi kita ini dipengaruhi oleh sistem perbintangan, sistem tata surya, sistem planet-planet yang ada di sekeliling bumi itu. Nah, pengaruh tersebut adalah pada frekuensi gelombang karena akan menimbulkan vibrasi energi. Jadi seperti ini, misalnya saya berikan satu contoh yang gampang dicerna ya saudaraku. Saat bayi lahir atau saat seseorang lahir, lalu orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan khusus, dia asal memberikan nama. Misalnya saja diberikan sebuah nama Aji. Nah, Aji ini mempunyai huruf di belakangnya I, yaitu frekuensi yang tinggi. Nah, sebenarnya tidak masalah jika tubuh bayi atau tubuh si anak itu kuat energinya atau kuat frekuensi energinya, sama, selaras. Nah, yang jadi masalah jika anak tersebut tidak kuat frekuensi energinya, nah, jadinya akan bertabrakan. Teorinya seperti ini. Sebuah nama Aji dipanggil oleh seseorang mengeluarkan audio Aji. Nah, audio itu membentuk sebuah frekuensi. Ya. Frekuensi ini menghasilkan vibrasi energi, lalu ditangkap oleh telinga si anak. Ya. Nah, ditangkap oleh telinga si anak dan direspon oleh otak. Apapun ya, yang ditangkap oleh panca indera kita pasti selalu direspon oleh otak. Seperti contohnya mata. Mata jika kita melihat sesuatu yang menyeramkan ya, direspon oleh otak dan mengeluarkan zat kimia tertentu, maka kita akan lemas ketakutan. Ya. Begitupun juga jika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, itu baru dari mata. Belum dari sentuhan. Sentuhan tangan, kulit, itu pun juga direspon oleh otak. Apalagi suara yang direspon oleh telinga. Nah, getaran tadi ditangkap oleh otak, sehingga otak akan memicu sel-sel saraf ya, dan mengeluarkan zat-zat kimia di dalam tubuh. Nah, jika memang frekuensinya cocok ya, atau selaras di dalam tubuh kita, justru hasilnya akan bagus. Akan bagus dalam arti otak akan memerintahkan sel-sel saraf mengeluarkan zat kimia, yang zat kimia itu menopang, menambah imunitas, menambah kesehatan, dan
membuat seolah-olah si anak tersebut mempunyai energi yang berlebih. Nah, yang jadi masalah itu tadi jika sebuah nama yang frekuensinya itu tidak cocok atau tidak selaras dengan otak si anak. Akhirnya semacam terjadi tabrakan atau tidak sinkron, tidak selaras dengan zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi otak meresponnya beda, lalu tubuh akan mengeluarkan zat kimia dan itu akan menimbulkan seperti penyakit, seperti selalu terlihat lesu, lemah, atau boleh dibilang dalam kehidupan kedepannya terasa seperti orang apes, orang sial terus lah, ya, seperti itu. Nah, orang-orang tua kita, leluhur kita sudah memahami ilmu seperti ini, ya, teknologi yang luar biasa, sehingga orang dulu tidak sembarangan dalam memberi nama. Biasanya orang-orang dulu memberi nama melalui misalnya lahirnya hari apa, bulan apa, nah itu dipengaruhi oleh sistem perbintangan. Cocoknya diberi nama ini dengan hitungan-hitungan tertentu, mereka sudah bisa memberikan nama yang tepat, sehingga kedepannya si anak akan menjadi sehat dan hoki itu bahasa selalu beruntung dalam kehidupannya. Nah, sekarang ini kan masalahnya kita seolah-olah menjadi malu untuk memberikan nama tertentu ya, yang kita lebih senang memberikan nama luar karena budaya-budaya luar yang masuk. Jika kita memberikan nama jati diri bangsa kita ini seolah-olah kita merasa seperti kampungan ya. Padahal nama itu juga dipengaruhi sifat keruang, waktu, dan kejadian. Nah, jika kita berada di daerah timur dengan budaya timur, dengan kejadian timur dan cerita-cerita leluhur kita, nah, nama itu cocok atau tidaknya sesuai dengan daerah-daerah tertentu. Ya, gampangannya nama Jawa berbeda dengan nama Sunda, berbeda pula dengan nama daerah lain karena setiap daerah mempunyai karakter sendiri, setiap daerah mempunyai gelombang energi sendiri, dan setiap daerah mempunyai sebuah budaya yang tersimpan dalam ruang waktu dan kejadian itu, saudaraku. Jadi ini bukan klinik, bukan mistis, memang ini semacam sebuah ilmu energi yang sudah dikuasai oleh peradaban leluhur kita zaman dulu. Kita hanya tinggal menggali, mencari lagi informasi tersebut. Makanya tidak heran jika ada beberapa orang yang sering sakit-sakitan, coba namanya diganti setelah dirituali dengan ritual-ritual tertentu, lalu diganti namanya dengan yang ringan. Ya, itu akan menjadi sehat, ya karena tadi respon frekuensi yang di dalam tubuhnya selaras dengan nama yang diberikan, dengan energi nama yang diberikan tadi selaras. Jadinya kalau semuanya sudah selaras, yang di dalam tubuh selaras, maka otak akan mengirimkan sinyal frekuensi yang selaras pula dengan semesta. Nah, itu tadi saudaraku. Itu hanya sebuah nama. Kalau kita gali tidak terlihat mistis, tidak terlihat klinik. Kita gali ternyata ada tersimpan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu peninggalan leluhur. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai nama cocok selaras dengan frekuensinya, yaitu orang tersebut tidak gampang sakit. Orang tersebut seolah-olah mempunyai energi yang luar biasa, tidak habis-habis energinya. Orang tersebut terlihat seperti supel, ya, gampang bergaul dan selalu ceria. Nah, orang yang namanya tidak cocok dengan frekuensinya, dia sering-sering sakit-sakitan, seolah-olah hidupnya merasa sial, bahkan bisa jadi ekonominya menurun karena tergantung nama. Bukan masalah percaya atau tidak percaya, tapi kita di sini diajak untuk berlatih, mencari lagi, menggali lagi ilmu-ilmu warisan leluhur, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih saudaraku, semoga wawasan ini menjadikan kita lebih bijak lagi dalam mencikapi sesuatu, tidak asal gampang menyirikan, tidak asal gampang menyesatkan, tidak asal gampang menjudge seseorang itu jelek bahwa kita yang lebih baik. Tidak, semua itu ada dalam pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.